si Hamilton ini kayaknya kepikiran gue dulu di Abu Dhabi 2021 kayaknya masih aman nih motong langsung gitu ya kan. Kan gue dikeluarin anggapnya seperti itu. Gue di force off sama si Max gitu kan. Nah, dia mungkin pemikirannya seperti itu. Jadi ya udah sikat aja. Itu tikungan 5, tikungan 6, tikungan 7 semua dipotong. Ya jelas advantage 2 sampai 3 detik lah. Gitu. Langsung sama FIA cepet kok itu. Langsung 10 detik kena. Iya. Kalau yang Abu Dhabi 2021 itu FIA masih dukung Hamilton. Iya. FIA tai kucing lu, FIA parah banget. Itu lagi seru-serunya Leclerc mau dibalap sama Verstappen, Piastri juga mau balap, Oliver Berman. Bisa-bisanya lu anjing keluar, lu safety car tai lah. Itu pertandingan lagi seru banget. Wah, ini gua walaupun ini banyak orang yang bilang ini karmanya Verstappen ya. Kan banyak mampus lu, karma is real gitu kan. Verstappen juga kayak ya udahlah gitu. Tapi kan yang paling marah banget kan juga soal FIA adalah Lewis Hamilton dari kemarin ya. Dia pengurangan 10 detik itu lumayan sih. Harusnya bisa podium untuk pertama kalinya sepanjang sejarah dia di Ferrari. Gagal juga si Lewis Hamilton ini. Tapi ini satu-satu deh sebelum ke bos gua Pandi. Bos. Ensiklopedia berjalan kata netizen ya kan. Ke gua kenalin dulu, di sini ada Dharma dari F1 Meme Indonesia ya. Kelihatan mukanya ya. Jadi kalau kalian mau hujat. Kan dia suka maki. Kan dia GOAT-nya adalah Albon ya. GOAT lu siapa? Franco Colapinto. Oh, Colapinto. Albon sih. Colapinto. GOAT lu adalah Colapinto ya. Iya. Yang dimana musim depan dia akan jadi driver F2. Karena nggak F1 lagi udah. Tapi gue punya YouTube channel juga sebenarnya. Ada YouTube channel Dharma MH kan di itu. Jadi gue kayak punya dua sama bahas F1 juga gitu. Enggak, bukan maksudnya jadi gitu ngomongin kejelekan ini. Enggak, ngomongin biasa, konten F1 biasa aja gitu. Lu terakhir maki-maki pacar Leclerc kan, lu jujur lu. Waduh, gue kalau wax ya itu ya. Gue kalau wax gak ikut-ikutan kalau wax. Oh enggak gitu. ya. Bahas itu aja. Bahas itu ya. Nah, ini dari F1 Meme Indonesia. Terus habis itu ada Edo juga. Oh, Edo ini adalah storyteller F1 ya. Iya, bisa. Sebenarnya. Ya kayaknya yang nonton fans-fans F1 harusnya tahu lah mereka berdua ini ya, gitu. Tahu enggak ya? Kayaknya ada berapa yang nggak tahu, kalau gue kayaknya nggak ada berapa. Ya kalau Edo mungkin masih tahu. Iya, Edo masih tahu lah. Tapi nanya ke lu dulu, Dharma. Menurut lu FIA tai kucing juga atau enggak? Lu tim FIA? Ya itulah yang FIA mah jeleknya ya nggak konsisten aja gitu, karena ngasih. Kan bisa dibayar. Wah. Aduh. Nanti serang enggak. Tapi emang bukannya dari dulu dah. Bener sih. Iya. Enggak, gimana? Tapi ya memang FIA itu dari dulu kan ya nggak konsisten lah sama rules ya. Kadang mereka misalnya di periode ini ngasih penalti, tiba-tiba di berikutnya diubah lagi dan akhirnya nggak penalti. Ntar tiba-tiba hal serupa lagi, penalti lagi gitu. Jadi nggak pernah konsisten. Nah itu yang biasanya bikin fans tuh kesel gitu. Ya, yang bikin lu paling kesel sama keputusan FIA sepanjang masa apa? Itu pas Kanada 2019, ingat banget gue. Setuju. Iya, Setuju. Setuju. Kanada. Iya. Itu dosa Hamilton nih. Iya. Sampai sekarang itu dosa Hamilton dia yang lanjut. Ya, sebenarnya itu bukan karena gue fans Vettel, tapi emang karena waktu itu keputusannya ya balik lagi agak aneh aja gitu kan. Emang buat mistake, oke lah dia buat mistake. Tapi kan rejoinnya emang ya mau kemana lagi? Udah di situ aja. Hamilton ya kayak kata Vettel bilang, kalau mau belok ke kiri bisa nyalip, tapi dia malah fokusnya ke kanan deket tembok, ya itu resikonya kan. Ya akhirnya kena penalti itu. Iya. Itu gue paling emosi waktu itu. Kanada ya. Kanada 2019. Ya, kalau lu gimana soal FIA tai kucing ini Kalau gue sih sebenarnya awalnya kesel ya, tapi setelah tahu ternyata Carlos Sainz itu mobilnya itu tiba-tiba berasap di remnya itu yang kepanasan, jadi Marshall itu harus turun tangan kebetulan. Jadinya VSC dikeluarin seperti itu. Dan Tapi dia kan masuk. Apanya? Dia kan masuk ke dalam lorong. Tapi ketika Marshall itu masuk ke track, dalam track maupun di luarnya itu tetap harus VSC sih. Jadi memang safety-nya harus tinggi. Ya sejak 94 lah, sejak meninggalnya Ayrton Senna di situ FIA benar-benar sama pedulin Jules sama Bianchi safety. juga. Sama Jules Bianchi juga itu. Iya.
Tapi yang paling lucu ya waktu Liam Lawson itu, yang tiba-tiba ada 2 orang lari kan itu hampir nabrak ya. Iya, itu serem banget sih. Iya, penontonnya juga reaksi kayak wah gitu kayaknya hampir mati tuh. Iya, orang disorakin kan sama orang-orang Meksiko di sana. Yang disorakin selain apa namanya tuh istilahnya yang nyebrang-nyebrang itu apa? Yang orang itu Stewart ya? Marshall. Si Marshall yang disorakin kan ada 2, Marshall dan Lando Norris. Iya benar. Lando Norris malah juara 1 malah dibuin ya gitu. Makanya. Tapi nggak ada masalah kan Verstappen juga berapa tahun lalu dibuin juga 2023 ya. Iya. Tapi kan tetap juara. Betul. Juara terbanyak di GP Meksiko adalah Wandi Ayo siapa? Verstappen. Emang Verstappen? Oh iya Verstappen. Kemenangan. Lewis cuma 2 kali ya Lewis. Ya gue nggak tahu Lewis itu berapa kali. Lewis Tapi 2 Verstappen 5 kali. Max 5 kali. Iya jadi gitu kalau soal FIA. Lu gimana Van? Komentar lu soal FIA. Gue paling benci keputusan FIA itu di Brazil 2008. Yang mana? Brazil itu yang mana ya? Yang Hamilton juara dunia. Padahal juara dunianya udah masa kan. Oke, ya itu benar. Jadi waktu itu hujannya terlalu parah. Terus emang harusnya bendera kuning. Tapi dia bisa nyusul Glock. Iya. Di lap terakhir, di tikungan terakhir. Terus akhirnya juara dunia beda 1 poin. Gue kayak itu rules yang paling aneh. Kalau FIA ya. Gak konsisten itu. Nggak konsisten. Tapi kalau lu soal yang GP Meksiko kemarin, Van, lu setuju Verstappen gak dikasih penalti atau tim yang ya emang harusnya penalti dia gitu? Gue setuju. Nggak setuju. Oh siap. Jadi gue setuju banget Hamilton itu kena penalti. Okay. By the way, karena komentatornya sendiri ngomong Lewis itu tuh ngelewatin jalur dan dapat advantage. Kenapa dia di penalti? Bukan karena dia lewat rumput, tapi dia masuk ke jalur yang ngambil advantage-nya. Jadi dia unggul 2 detik kalau nggak salah. Iya. Nah, pinternya Ferrari ini timnya kan. Oh Ferrari itu pinter ya? Pinter banget mampus. Kayak yang kemarin gak lolos Piala Dunia. Ferrari tolol. Ya, jadi Ferrari ini tuh nggak harusnya ngomong ke Lewis kalau dia tuh harusnya back off. Karena aturannya kalau misalkan udah ketahuan dia dapat advantage, dia tuh based on tim radio dia harusnya mundur. Iya. Seenggaknya ngasih 1 posisi ke siapapun di belakangnya lah. Betul. Ya. Dia nggak dibilangin itu. Jadi menurut gua dia agak gaslighting sih, si engineer Ferrari itu kan ngomongnya gaslighting banget kemarin. Dia bilang kita tiba-tiba dikasih penalti 10 detik. Padahal gak tiba-tiba, harusnya itu udah it's written on the wall gitu loh rulesnya. Iya kan, jadi posisinya Lewis Hamilton tuh dia nggak tahu ada kejadian apa ini pas dia nikung itu. Terus dia si radionya ngomong, udah lu fokus balapan aja. Kan Lewis Hamilton butuh tahu ya, gue harus ngapain nih gitu, supaya nggak kena penalti. Tapi kan ingat gak Ferrari cuma ngomong gitu kan, udah lu fokus balapan aja. Ya kagak usah ditanya, Lewis Hamilton pasti fokus balapan. Cuma kan dia harus tahu situasinya kayak gimana. Makanya begitu dia dapat minus 10 itu 10 detik, terus kayak dia ngomong kan, it sucks man gitu kan. Karena dia kayak kesel banget, kayak kenapa lu kagak kasih tahu gua, kalau tahu gitu kan gua bisa ngalah dulu, maksudnya biarin nggak dapat advantage gitu. Betul. Kan kalau dia padahal udah punya pace-nya loh, bisa loh podium sebenarnya kemarin. Bisa. Kalau sebenarnya kalau bilang pace-nya kemarin tuh Hamilton malah pace-nya kocar-kacir, paling kocar-kacir daripada Leclerc. Semenjak penalti. Floornya rusak katanya. Gara-gara itu. Dari tikungan pertama udah sebenarnya dari situ udah berantakan. Hamilton juga udah, yang paling parah waktu lap 6 sih, yang dia battle sama Max itu kan, itu seru banget. Dan di situ udah kerasa damage-nya sebenarnya, apalagi dia masuk rumput kan. Udah makin kelar dia sebenarnya. Tapi lu apa kalau yang buat Verstappen lu penalti atau enggak sebelum ke Dharma? Kalau Verstappen enggak ya. Menurut gua enggak, karena itu ya racing, ya lu balapan hard racing aja sebenarnya gitu. Cuman ya bener, gua setuju bahwa Hamilton yang memang benar dapat 10 detik penalti. Karena apa? Ya kan ada ketika lu nggak sengaja motong jalan itu kan, atau keluar dari jalur itu ada run off area yang dimana lu wajib untuk melewati itu secara safe. Nah masalahnya si Hamilton nggak mau, dia belok aja. Udah kejadiannya kayak Abu Dhabi 2021. Nah gue mikirnya adalah si Hamilton ini kayaknya kepikiran, gue dulu di Abu Dhabi 2021 kayaknya masih aman nih, motong langsung gitu ya kan. Kan gue dikeluarin, anggapnya seperti itu. Gue di force off sama si Max gitu kan. Nah dia mungkin pemikirannya seperti itu. Jadi ya udah sikat aja. Itu tikungan 5, tikungan 6, tikungan 7 semua dipotong. Ya jelas advantage 2-3 detik lah. Gitu. Langsung sama FIA cepet kok itu. Langsung 10 detik kena. Iya. Kalau yang Abu Dhabi 2021 itu FIA masih dukung Hamilton. Masih berat Mercedes tuh. Iya.
Untungnya kesalip ya terakhirnya. Karma. FIS sekarang cinta Verstappen. Tapi fun fact-nya Lewis Hamilton tuh satu-satunya pembalap yang pernah juara dunia di lap terakhir tapi kehilangan gelar juara dunia di lap terakhir. Betul, itu betul. Ya satu-satunya nggak ada yang bisa melewati rekor kayak gitu sih. Unik itu rekor. Nah tapi kalau ngomongin penalti 10 detik, ada yang dapat penalti 10 detik padahal seharusnya tidak dapat. Ya itu adalah Oscar Piastri ya. Karena enggak, maksudnya dia di pit kok lama banget. Oh iya. Ya, kan jadi kan Itu sabotase itu. Itu harusnya itu dapat penalti adalah pit crew-nya ya harusnya ya. Zac Brown harus dapat penalti seumur hidup tidak megang McLaren lagi gitu. Gue benci banget by the way sama statementnya Andrea Stella abis itu. Oh iya Ya kan, mobil ini sangat cocok dan sangat oke dengan gaya mengendarai Lando. Lah, lu keluarin aja pembalap lu balapnya sendiri si Lando, ngapain coba ada 2 pembalap iya, maksudnya, kok lu bisa ngomong mobil ini adalah cocok untuk Lando, dalam hati gue tai lu ngapain mentang-mentang Lando paling lama nggak perlu tuh ya. Nggak perlu sebenarnya. Silakan komen tuh Dharma. Nah ini masih yang bahasnya Verstappen tadi ya. Oh iya Verstappen dulu ya. Sama sih, ya lebih sama lah kayak Bang Fadi sama Bang Edo lah itu. Dibilang gaining advantage juga karena kan dia run of area kan dia kan Verstappen. Hamilton baru yang dia keluar track itu kan tikungannya kan slow corner semua tuh yang dia tikung. Nah dia lurus cicik ya udah jauh dari gaining advantage jadinya gitu. Makanya udah selain menang penalti jadinya gitu. Mario Kart gitulah style-nya dia. Iya betul. Langsung motong lawn mower ya kan, lawn mower gitu. Iya tapi itu keuntungannya untuk Haas jadinya ya pas dimotong di awal itu ya. Jadinya Haas jadi naik gitu. Betul. Sedih loh mamanya sampai terharu gitu loh. Mamanya Oli gitu kan kayak wah terharu banget. Tapi memang berapa Haas tuh sebenarnya tahun ini nggak jelek-jelek banget deh mobilnya ya. Agak oke lah. Yang bikin dia oke apa? Dar, kalau Haas yang tahun ini bikin kok lagi oke mobilnya gitu. Mesinnya Ferrari. Oke, jadi kalau ngomongin Haas tuh ya khususnya di awal musim tuh dia agak lucu. Jadi ada beberapa track balapan mereka tuh jelek banget, terakhir mobil paling lelet. Tapi ada saatnya mereka tuh solid. Jadi mobil papan tengah terbaik. Kayak contoh di Australia kan. Mereka kan paling lelet dari Sauber bahkan kan. Di China mereka bisa dapat poin gede gitu. Jadi mobilnya tuh musim ini bener nggak jelek banget, tapi emang terlalu naik turun performanya gitu. Nah jadi, lucunya kalau untuk Esteban Ocon dia emang pengalaman baik lagi kan. Dia bisa memanfaatkan peluang untuk dapat poin besar. Kalau Oli tuh dia konsisten untuk ngalahin Ocon kan di qualifying sama race, tapi dapat poinnya yang kecil-kecil. Baru yang poin gedenya kan di Meksiko gitu. Jadi untuk Haas ya Ayo Komatsu ini emang bisa dibilang itulah itu banget bagus banget lah gitu. Jadi gue ingat banget waktu itu pas Ayo Komatsu pertama kali jabat jadi tim prinsipal, dia ngomong gini, gue gak bakal jadi kayak Gunter dan gak mau coba-coba jadi Gunter juga. Itu statement yang gue bilang ini pasti bakal sukses di Haas. Gue bilang gitu. Iya, dan terbukti jadinya lebih baik ya. Gak no drama lagi karena Haas tuh udah kalem-kalemnya sekarang kan udah gak ada drama-drama smash door lagi kayak gitu. Ya gak ada drama-drama Kevin Magnussen, Roman Grosjean. Iya, Roman Grosjean gak ada lagi tuh drama-drama. Iya, maksudnya tuh udah gak ada drama itu. Kalau lu Haas juga gitu ya berarti Doy, karena mesinnya Ferrari kan berarti sekarang kan. Makanya kemarin tuh kalau misalkan dia podium, Leclerc sama Oli podium sama-sama Ferrari keluarga gitu, satu family. Iya. Jadi menurut gue si Haas memang ya gue setuju karena Ayo Komatsu memang engineer kan. Dia pinter ngeracik mobilnya, terus pemilihan untuk upgrade dan update untuk tiap mobil itu bagus gitu. Yang terakhir itu waktu di Cota dia itu upgrade di wing depan sama floornya. Nah itu tuh pengaruh karena dia tahu ke depannya setelah ini ada setelah di Cota itu ada Meksiko, Brazil ya kan. Nah itu tuh ini mobilnya yang lebih ke arah ke medium fast corner, jadi membuat mobilnya itu jadi lebih stabil dan benar pada waktu di Cota itu lumayan sebenarnya. Nah, yang Meksiko akhirnya benar bisa ngikutin Ferrari bahkan seperti itu dan untungnya Berman pinter sih waktu lap 6 dia nungguin karena clash kan bertiga itu ada Russell juga nongol kan. Si Berman nungguin momentum untuk ngambil P4 gitu dan berhasil. Buktinya Mercedes si Russell nggak bisa ngejar walaupun dia minta swipe. Iya. Nanti itu kita bahas ya. Tapi kalau kan dia Berman adalah driver driver terbaik tuh apa istilahnya kalau di F1 tuh. Kan ada pollingnya tuh. Driver of the day. Driver of the day ya. Driver of the day-nya kan si Oli Berman gitu kan. Padahal sebenarnya driver of the day harusnya Russell. Kan dia nonton langsung di itu mobilnya. Waduh. Ya kan Russell nonton sampai dia pakai itu topping Rey Mysterio. Yang itu praktis kan.
itu adalah driver of the day Gini paling aneh sih. Gini paling aneh. Gue pun kaget itu juga. Iya, terus Orang ketemu aneh sih. sama bukan followers yang pakai bajunya dia gitu-gitu kan. Russell emang kadang-kadang kocak juga sih gitu. Tapi kalau lu dari semua kejadian di Meksiko yang paling lu mengganggu lu apa, Van? Yang paling mengganggu Yang paling mengganggu tuh maksudnya ya maksudnya tadi mengganggu, apakah Lando Norris juara itu mengganggu, kan bisa dibilang mengganggu. oh parah. parah. Nah, tapi menurut tuh kenapa Lando di kualifikasi bisa nomor 1 padahal ini track adalah tracknya Red Bull banget gitu. Banyak track lurus gitu-gitu. Kenapa bisa Lando yang nomor 1 kalau menurut lu apa? Kan sebenarnya itu dijelasin juga kalau kalian perhatiin waktu live-nya tuh dia ngomong komentatornya dia punya advantage 25 km per jam. Oke. Di lurusan McLaren tuh. Tapi kenapa Lando? Karena kita ngomongin kemarin Bang, emang ada momentum, dia gimana pun tuh orang dapat momentum kemarin. Iya betul. Oke. Jadi dia ya selain dia dibantu banyak sama timnya ya dia ada momentum juga gitu. Benar. Iya. Ya karena British bias di F1 tuh gila sih. Boleh coba gimana? British tuh? bias itu udah bias. sangat terlalu lama ya di F1 tuh ya by the way. Iya, awalnya lu benci dengan British bias ini dari mana dulu akarnya? Oke, akar Nah. paling sebenarnya gua kan baru nonton 2003, cuman gua nonton yang dulu-dulu juga kan. Iya. Tahun 94 sampai 96 itu Michael Schumacher dibilang sebagai villain. Iya betul. Karena lawannya dia Damon Hill. Iya benar. The Wonder Boy of England dulu. Iya, Betul. Dari situ keterusan tuh sampai Jenson Button yang sebenarnya awalnya nggak bagus tuh terlalu dielulukan gitu kan. Tahun 2000 dia umur 20 tahun. Iya. Udah langsung masuk Williams. Waktu itu Williams masih tim gede by the way. Iya. Nah, sampai paling bencinya gue tuh waktu British biasnya di Lewis. Itu paling parah. Itu paling berasa tuh ya. Over Paling berasa. Ke siapa? Vettel. ke Lewis. Maksudnya ya Vettel jadi villain banget gitu. Iya. Maksudnya Vettel dijahat-jahatin ya, seolah-olah kayak penjahatnya gitu. Padahal Iya. kita semua cinta Sebastian Vettel. Pas pensiun kan? Pas pensiun. Tapi gue udah seneng dari di Toro Rosso, dari di Monza 2008 tuh udah. Sama Kacau gua itu. juga. Kacau. Iya, British bias. Emang kalau si siapa media Inggris ini emang kacau ya, maksudnya mau mau bolanya kan begitu juga The Suns tuh, penyakitnya. The Suns. Iya, maksudnya dia mengagung-agungkan timnas Inggris banget gini-gini sampai si pemain Inggrisnya pun ikut tertekan sama medianya mereka gitu. Iya. Emang parah banget gitu. Tapi kalau menurut lu nih, Dok, lebih parah media Italia atau media Inggris? Inggris lah. Di mana-mana Inggris. Kita semua tahu bahwa media Inggris tuh emang boleh aman ya ini sesampah itu. Iya, Menurut gua ya, menurut gua se-annoying ya. itu. Iya. Sebangsat itu. Kita mau ngomongin bola, kita mau ngomongin F1, semuanya itu pokoknya ya media Inggris itu istilahnya kayak hashtag Indo Pride-nya kita. Iya. England Pride kayak gitu, UK Pride udah seperti itu aja. Yang gue melihat kayak mereka tuh selalu merasa media paling benar dan paling bagus di antara semua internasional media yang lain gitu loh. Itu yang gue akhirnya kurang suka. Makanya kayak media-media Eropa lainnya tuh kayak mencoba untuk langsung menyerang, terutama yang kalau nggak salah yang Belanda. Zigo. Iya, Zigo ya. Itu paling parah itu langsung nyerang ke yang paling lucu. Ini deh kalau kita yang masalah Max Verstappen sama Lewis itu kan goreng-gorengan itu. Yeah. Media Belanda sama media Inggris. Pasti. Waduh, itu lucu banget sih itu. Gua nonton ini ya elah gitu. Kayak bocil ya, Iya, kayak bocil yang megang medianya gitu Betul, maksud coy, gua. betul. Lu kan ibaratnya kalau F1 tuh secara kasta, gue nggak bisa bilang kasta pendidikannya lebih baik daripada yang. Tapi intinya adalah si F1 tuh kan sebenarnya udah berkelas lah dalam tanda kutip. Ya kalau misalkan kita ngomongin cabur lain beda cerita. Tapi kalau F1 ini ya udah biarin kayak gitu aja. Tapi begitu medianya yang Inggris sama Belanda gorengnya kayak nonton bocil Betul. CD gitu kan kayak ya Allah. Iya. Ya biar kita nonton balapannya aja lah udah. Ya kadang-kadang mengganggu juga kalau media ya, karena media tuh berperan penting. Betul. Ya kalau nggak media tuh jelek-jelekin kayak tadi aja lu bilang soal Sebastian Vettel, terus habis itu soal Button tadi, sekalinya ada orang yang nyudutin, jadi kan soal kayak apa ya bener dia penjahatnya ya gitu. Yeah. Karena media kan bisa digoreng kayak gitu. Makanya menurut gua British bias itu mengganggunya udah di semua cabur masalahnya, udah betul. Bukan cuma di F1 doang. Jadi kita udah memaklumi lah. Tapi kalau misalkan kemarin soal Lando, kenapa dia bisa nomor 1 sementara Piastri nggak bisa? Maksudnya gitu, kenapa Dok? Kalau menurut gua Ya. ya memang kelihatan sebenarnya dari free practice 1, free practice 2 Ya. itu jadi walaupun gini ya.
Jadi McLaren itu memang dua mobil yang sama base-nya. Yes. Tapi settingannya tuh masing-masing. Piastri sendiri, Lando sendiri. Nah kebetulan si Lando ini udah nemu sweet spotnya pada waktu di free practice kedua. Okay. Dia pada waktu tes long run itu pace-nya tuh kenceng banget. Nah Piastri ini juga sebenarnya kenceng gitu. Cuman masih kalah beberapa. Jauh bahkan ya. Jauh gitu. Jauh. Ya. Pokoknya di situ Piastri juga masih masalahnya itu sama kayak yang tim-tim lain dirasakan, yaitu gripnya nggak ada. Nah Piastri ini juga merasakan yang sama. Sedangkan Lando itu udah nemu langsung sweet spotnya. Makanya pada waktu di free practice 3, quali, race semuanya dominasi dari Lando itu sendiri. Ya walaupun memang banyak orang yang bilang itu sabotase dari timnya. Tapi kalau menurut gue sendiri ya kebetulan Lando nemu sweet spotnya. Udah nemu istilahnya kayak misalnya Max Verstappen pada waktu di Zandvoort dia nggak bisa juara 1 tapi di nextnya dia udah nemu sweet spotnya duluan langsung kenceng terus kayak gitu kayak gitulah intinya terus berevolusi lah kayak gini mah ada aja gitu. Kalau lu soal Ferrari kenapa mereka bisa 2-3 tuh di kualifikasi tuh, apakah tadi ketemu switchnya itu tadi gitu? Alasannya apa? Bisa jadi itu ada beberapa faktor ya. Salah satunya, gua nggak tahu kenapa kalau lihat Ferrari ya, mereka tuh kalau di leg Amerika tuh di under Fred Vasseur itu selalu oke lah di leg Amerika. Nggak tahu kenapa ya, antara emang mobilnya emang kebetulan cocok sama layoutnya atau gimana ya kurang tahu juga gitu. Tapi sama kan ada faktor juga kayak misalnya Oscar tuh, nah kebalikannya di leg Amerika dia malah masuk angin terus Oscar nggak tahu kenapa. Itu kan jadi yaudah satu lawan udah itu singkirin. Terus Max juga kan sama kayak bagi dua bilang tadi keluhannya kan grip kan. Nah itu kan kita semua mikir kayak oh ya Max kan lagi on fire, momentumnya lagi dapat banget, terus tiba-tiba kok nggak dapat pole lagi. Nah itu kan Meksiko kita juga perlu ingat ya kan tracknya altitude-nya paling tinggi. Jadi itu paling tinggi dari situ, semua ya. Dari situ aja gue udah bilang pas preview gitu kayak ini pasti persaingannya bakal sedikit berbeda dibandingin US Grand Prix kemarin. Pasti ada sedikit perbedaan kayak ntar mungkin Ferrari di atas atau Lando di bawah atau Max di bawah ya macam-macam. Gak bisa ditebak emang gitu. Dan akhirnya tiba-tiba 2-3 itu pun gue juga sebenarnya kaget ya. Iya tiba-tiba Leclerc sama ada Hamilton satu paket ya. Terus kayak Charles pun bakal sempat professional pole juga di Q3. Siapa? Gitu. Charles Leclerc. Dia sempat professional pole itu. Kalau Q1 hajar. Q1 tiba-tiba doang benar. Susah hajar ya. Ya jadi altitude tuh mungkin juga berpengaruh. Ferrari mungkin lebih nyaman dengan track altitude tertinggi itu. Terus juga faktor pembalap lain dan tim lain yang emang mungkin belum nemu sweet spotnya. Ya itulah kurang lebih. Ya tapi kalau dari GP Meksiko sebelum nanti gue tanya potensi sisa GP ini ya, yang bikin lu paling kesel apa dari GP Meksiko ini? Yang tai lah selain FIA tadi gitu, safety car lah selain safety car. Karena aja gitu safety car detik-detik terakhir lagi seru-serunya itu, Leclerc udah kan dia udah bilang, Leclerc udah hilang ininya nih, gripnya udah nggak ada nih, maksudnya di mobil udah hancur banget nih, kok sebentar lagi kesalip sih sama Verstappen, akhirnya ketolong. Piastri juga hampir ngambil Berman kan, Berman hampir kesalip juga, terus habis itu kayak tai lah gitu. Nah menurut lu apa yang paling lu bikin kesel di itu? Slow stopnya Oscar. Iya udah itu baru mau gua bahas. Nggak, itu menurut lu emang wheel gun-nya anjing apa sabotase? Wheel gun, masalah wheel gun tuh kan udah nggak tahu dari berapa balapan tuh kayak misalnya mereka pit stop pertama aman, pit stop kedua tiba-tiba kok bisa gitu ya? Yang blow on aja. Itu yang kok bisa di Piastri? Kok bisa di Piastri terus? Kenapa di Piastri gitu? gitu? Sebenarnya di Monza juga kan, Norris juga. Norris. Tapi di switch, posisinya switch mereka di Monza. Iya, enggak di Singapura. Kalau kayak gitu di Hungaria 2024 juga harusnya nggak switch dong. Iya. Oh iya benar. Nah, karena dia tuh wheel gun-nya benar. Karena wheel gun-nya tuh bermasalah untuk yang keduanya, yang pertama ya. Biasanya yang kedua nih baru yang kedua selalu. Nah, tapi yang di Meksiko kemarin justru yang pertama. Iya, makanya Piastri masuk duluan. Kok jadi langsung lama 5 itu ya makanya lah ini kok pit stop. Lagi-lagi selalu masalahnya di front right ya dia. Iya, front left ya, makanya itu yang bikin jengkel tuh kayak kenapa mereka belum nemu solusinya gitu. Udah tahu ini kan ya oke lah mereka udah benar konstruktor, tapi kan driversnya kan masih belum nih. Verstappen kan masih anomali yang masih lihat situasi dua McLaren gimana gitu kan. Kalau ini jadi hambatan ini bisa ganggu salah satu pembalap bahkan dua-duanya gitu. Iya soal wheel gun itu title fight tuh kan apalagi kan kita udah masuk ke fase akhir, nggak boleh ada mistake sedikit pun gitu, apalagi dari sisi Verstappen juga. Tapi kan kalau McLaren-nya yang mistake ya Verstappen kan udah oke nih makanan empuk nih tinggal di itu aja gitu. Iya. Masalahnya McLaren pun di musim lalu juga mereka pit stopnya yang paling kenceng justru. Yang tahun lalu ya? Iya, yang konsisten terus cepet. Nah itu salah satu alasan apa mereka juara konstruktor juga tahun lalu. Nah musim ini ya mesti kan karena mobilnya kenceng. Iya.
pit stopnya ini yang harus hati-hati nih. Karena ini udah Brazil kan ada 2 balapan sprint, Qatar juga ada 2 balapan sprint kan. Iya. Jadi hitungannya berarti kan masih ada berapa balapan tuh? 6 ya? 6 balapan berarti. 6 balapan. Iya, total ya sama sprint hitungannya ya. Iya, jadi kalau masalahnya belum selesai ini bisa aja ntar ada 6 pit stop yang lelet deh. enggak, 4 pit stop kan sebenarnya ada pit stop ya, lupa gua. Iya ya, pit stopnya Piastri juga di Singapura bermasalah tuh. Iya. Ya kan sempat lama juga tuh di situ tuh. Jadinya lando-lando lagi kan. Selain McLaren ada yang nggak konsisten lagi, Red Bull. Iya, Krunya Red Bull nggak tahu kenapa kayak setelah ditinggal si yang Whitley. Oh, bukan Whitley. Ini loh kepala mekaniknya. Siapa sih yang gimbal itu yang Si Horner. Oh, yang Horner. yang jadi YouTuber. Iya, yang sekarang jadi content creator, jadi brand ambassador Red Bull Racing. Break itu tuh si Break. ya. Nah, itu tuh harusnya dia tuh pada waktu megang itu Red Bull tuh kompak. Setelah dia cabut, ya gua tahu ya, maksudnya dari Masih internalnya Horner itu dan segala macamnya itu, jadinya dia males terus cabut. Sekarang agak amburadul pit crew-nya, jujur aja. Ya pit crew-nya Red Bull ya. Ya tapi kalau misalkan itunya tuh kalau soal bansoftnya si Lando kenapa nggak habis-habis ya? Maksudnya kan bansoft tuh harusnya lap 2-3 aja harusnya udah masuk box kan. Ini sampai lap 40 apa baru masuk box. Yang lain udah masuk box nih kan, kalau kita lihat daftarnya tuh pit stopnya udah 1. Lando kan tetap 0. Sampai udah bedanya udah 24 detik ke belakang apa? Kalau nggak salah udah 24 detik ya kurang lebih jaraknya mereka sama Leclerc gitu ya. Itu tetap baru ngomong di 40 box gue kaget kayak anjing bansoft selama itu ya. Kenapa itu? Sebelum nanti ke Fandi juga. Oke, berapa dari faktor? Edo. Ya. Pertama, kunci utama kenapa McLaren tuh dominan buat musim ini tuh karena tire wear mereka kan bagus banget tire wear mereka. Jadi ban mereka tuh paling lama habisnya dibandingin tim lain. Jadi mereka bisa go long kalau misalnya mereka di clean air kayak Lando kemarin. Yang nggak ada dirty air ya. Yang nggak ada dirty air itu udah kayak surga banget iya, gitu, udah kayak San Modri aja kita ngomongnya kan gitu. Nah, terus yang ketiga juga ternyata soft itu, nah itu tuh ngomong juga tadi ya, soft itu ternyata lebih bagus dari medium di Meksiko kemarin. Iya. Ya karena? Kan? Jadi, nah itu dia makanya kurang tahu juga karena ini kan tracknya kan tinggi, jadi suhu panas juga suhu tuh. pasti panas juga, iya gitu. Tapi tiba-tiba ya ini kan harus mungkin diinvestigasi lagi sama Pirelli juga, karena kan C5 banyak kan kalau nggak saya, ya C5 itu kan yang paling lunak deh sebenarnya softnya. Betul. Jadi ya itu harus diinvestigasi lagi kok bisa kayak gitu, karena aneh juga gitu. Medium tuh oke lah, dia emang bannya kan middle dia paling lama wear-nya, tapi juga paling lama itu juga cepetnya kan lebih lambat gitu kan gitu. Iya. Jadi itu faktornya gitu. Jadi ada 3 faktor itu. McLaren. Kalau lu Van, menurut lu Van, intinya Van, apa sebelum nanti ke Edo? Lu kenapa itu? Enggak ini lagi. Soal ban. Enggak apa-apa. Gue kaget juga tiba-tiba ngechat. Kenapa Van? Kalau menurut soal ban medium sama soft ini? Yang pasti tuh nggak humid sih. Oke. Ya mungkin ke humid benar. Karena kasusnya kalau mau di GP, mau di F1, mau di NASCAR, humidity itu lebih parah daripada temperatur track sometimes. Iya. Oke. Terus kayak dia kan untuk manasin ban medium tuh perlu waktu agak lama kan daripada soft. Betul. Ya, jadi kenapa gripnya kurang bagus juga mungkin karena humidnya nggak sehumid itu gitu. Kalau ditaruh di Singapura, soft sih gampang hancur, pasti humid banget soal. Mati itu pasti. Hancur itu, aspalnya juga kan. Ya, kalau disentul apalagi tuh nggak jalan. Mandalika juga. Mohon maaf, Tinton. Kalau Mandalika aman. Mandalika aman ya. Ban softnya Pirelli belangsak juga itu sampai. Iya sih. Karena humid banget Indonesia, Singapura, Malaysia itu. Untuk Pirelli itu sebenarnya by the way itu bukan ban yang begitu bagus. Bisa gue bilang. Iya. Sepanjang sejarahnya tuh sebenarnya yang bagus tuh Bridgestone sama Michelin. Oh, lu lebih ke Bridgestone sama Michelin ya. Sih katanya. Karena tire wear-nya nggak sesampah Pirelli sebenarnya. Makanya kalau misalkan mereka dibebasin soal ban, itu makin gacor tuh. Itu yang seru. Iya, itu seru bener ya. Kayak dulu yang bagus waktu hujan tuh Michelin. Iya. Waktu zaman Alonso tuh. Tapi waktu ditaruh di US, track Amerika apa Brazil udah Bridgestone. Betul. Iya, apalagi yang 2005 itu. Iya. Karena memang materialnya dari Michelin sendiri kan lebih lunak daripada punya Bridgestone serat-seratnya. Seperti itu. Lebih cocok untuk kayak ada klasifikasinya masing-masing. Iya. Singapura kan beda sama Meksiko, belum lagi cuaca panas apa segala macam, hujan atau enggak. Kayak waktu kapan tuh yang sempat mau di stop tuh di Spa ya, yang hujan deras ya. Iya. Kayak gitu-gitu kan kayaknya Michelin tuh ya harusnya kalau ban-ban Iya, kan Michelin, kalau di Michelin. itu kan Michelin lebih
seru tuh balapannya pasti kan. Bener. Ada strateginya juga kepake tuh. Mekis pasti mikir kayak ban gua apa ya di sini. Saya seru banget ya. Sama siapa Yokimatsu. Siapa tadi? Ayo Komatsu. Komatsu ini nih. Iya. Komatsu Eskavator. Iya Komatsu. Ya gitu. Tapi kalau lu Dok, maksudnya strateginya si ban medium kan kalau Verstappen di awal pakai medium tuh. Mungkin supaya maksudnya lebih masuk, yang lain masuk pit dia masih di depan lah gitu. Terus baru terakhirnya ganti ban soft gitu. Itu strategi yang bagus nggak yang diterapkan Red Bull? Karena kan yang lain pada pakai soft tuh, kecuali dia semua Red Bull sama si siapa Sainz sama Gasly ya kalau nggak salah pakai medium. Karena gini, awalnya kita semua bahkan komentator pun bilang bahwa ini strateginya Red Bull ini aneh. Karena dia di posisi 4 besar gitu, 5 besar, dia nekat pakai medium. Karena kita tahu medium dengan C4 dibanding C5 itu lebih kenceng C5 kemana-mana, bisa setengah detik lah. Tapi nggak tahu kenapa medium emang malah lebih struggle di situ. Jadi menurut gue malah Red Bull itu kayaknya sudah tahu apa yang akan terjadi, makanya mereka kayak oke, stint pertama kita lebih ke arah ke susah payah di sini. Max di sini mencoba untuk bisa bertahan sekuat mungkin dengan ban medium. Setelah itu pakai soft, lu bisa full pace di situ. Kayak gitu, full push di situ, udah kejar aja kalau bisa gitu. Yang gue lihat makanya agak aneh juga, soft lebih kuat daripada medium. Itu sebenarnya yang semuanya juga kayak bingung juga, karena pada waktu kita tahu juga Lando Norris ketika ditanya, menurut lu ban soft sama medium enakan mana? Kan waktu di lap 30-an ada radio seperti itu. Setelah ganti soft ya, setelah ganti medium ya. Lando Norris ditanya gitu, terus Lando bilang ya enakan soft lah kemana-mana. Ini enak banget. Ini medium, karena mediumnya nggak tahu kenapa track temperature-nya tinggi, tapi mediumnya nggak bisa nyampe ke suhu optimal. Padahal kita tahu mobilnya McLaren itu segacor itu untuk masalah tire deck. Dia bisa pertahanin suhu optimal dan segala macam gitu dia banding mobil-mobil lain. Nah, jadinya Lando di situ juga struggle kok gitu. Ya tapi kenapa Red Bull? Maksudnya Red Bull kan ini adalah tracknya kesukaan Red Bull lah. Verstappen juara terbanyak di situ. Kenapa justru McLaren gitu yang megang banget di sini? Balik lagi, Max Verstappen pada waktu di interview itu dia bilang bahwa ya dari awal dari free practice 1, 2, 3, 2 dan 3 ya, karena free practice 1 dia digantiin sama Arvid Greenblatt. Dia itu nggak nemu settingan untuk nemuin gripnya itu, sama sekali. Bahkan Tsunoda juga nggak bisa istilahnya gitu. Dan akhirnya semua struggle di situ. Kebetulan si McLaren nemu, kemudian si Lando ini nemu kayak gitu. Nah ini kita sebelum bahas soal siapa ya WDC lagi nih bakal seru banget. Tapi kita ngomongin keseruan radio dulu. Radio ini banyak yang lucu banget nih. Kalau lu yang paling lucu apa radio? Itu satu-satu. Radio yang paling lucu apa nih di GP Meksiko? Jujur, yang paling kocak. Kalau gue bukan lucu sih, lebih ke menyedihkan tuh yang Ferrari sih, tetap sih kata gue. Oh Ferrari ya, yang Lewis Hamilton tadi. Yang dia nge-gaslight dia nge-gaslight si keadaannya, sampai si komentatornya nggak lama langsung ngomong bukan gitu. Iya. Itu yang gue kaget banget, komentator kan jarang banget kan, biasanya netral kan. Komentator ngomong ini harusnya nggak gini, engineer tuh nggak ngomong kayak gini harusnya. Terus Lewis juga disalahin, lu tau nggak sih yang komentator itu, yang masalah motong. Oh kenapa itu? Oh iya. Lewis Lewis ngomong kayak waktu lu dapat 10 second ya gitu, terus gue nggak bisa ini dia pokoknya lucu banget si Hamilton nggak bocah gitu kayak ini nggak bisa, gue licin nih gini. Terus habis gitu komentator ngomong bukan masalah licin, lu motong rumput gitu. Iya, dia bilang bukan advantage. Iya, lu nggak ada grip, bukan masalah motong rumputnya, tapi lu ngambil untung gitu. Ngomongnya gitu komentatornya. Jadi balas-balasan ya. Iya, gue agak kaget gitu kan, mereka British banget kan. Terus kayak berani juga kalau kayak gini kayak bilang. Crofty jago sih kalau gitu roasting gitu. Iya, nggak kayak yang di DTS tuh siapa yang agak nyebelin tuh? Will Buxton ya. Itu orang paling di over semua tuh. Iya itu. Itu Batutnya kesel banget gue dah sama Will Buxton tuh, menurut gue nggak pantas jadi ini. Komentator. Semua dilebay-lebayin kayak in the world, semua tuh in the world the best, the worst the best, bla bla bla. Kayak US banget itu, mulut US banget tau gak sih? Amerika. Marketing banget ya. Iya kayak lu MLM aja jual madu premium udah sumpah kesel.
Karena kan kalau Amerika gitu dia bisa menciptakan karakter yang annoying tapi kita tetap into ke situ. Tapi gue setuju. Iya. Kalau misalnya lu ngikutin yang 2018, 2017, 2019 itu Will Buxton tuh masih yang jadi pedok interviewernya di situ. Jadi di mukanya untuk pedok itu dan dia memang agak lebay kalau dalam menyampaikan sesuatu. Iya, gitu. sumpah. Itu lucu banget sih. Maksudnya tapi memang gara-gara dia orang-orang jadi lebih suka sama F1. Oke. Gitu. Sekarang kan diganti sama Karen Chanduk, terus ada siapa namanya? Siapa sih itu yang Jenson Button ada gitu. Chandok bukannya mau jadi steward ya? Enggak, bukan. Itu yang jadi steward tuh siapa sih yang jadi steward tuh? Kemarin kayak pamit gitu deh Karun Chandok. Bukan Karun Chandok. Pamit, Karin kali pindah Australia, pamit. Karin Ini temen lu gak sih? Pindah Australia. Ini zaman 2015 sih. modus ya. Iya, tiba-tiba pindah itu Australia, Melbourne. Karin Chanduk. Iya. Karin jadi komentator di F1 Melbourne nanti. Itu komentatornya dulu pembalap F1 dari India 2010 by the way si Karun Chandok. Karun Chandok gitu. Iya. Cukup legend di India. Sebelum diganti di sama India doang. Ya. Kartikeyan kan? Enggak, Kartikeyan tuh 2005 udah di F1. Oh iya, Kartikeyan dulu berarti. Kartikeyan dulu. Oke, berarti radio itu loh momen lu yang paling lucu ya? Iya, soalnya aneh. Ya, kalau lu siapa dong momen lucu radio di GP Meksiko yang kocak? Verstappen, bocor. Bukan, ya itu gue lebih ke arah George Russell sih. Yang ngomel-ngomel waktu tikungan 1 lap 1. Maksud gue kalau di dalam peraturan pun kalau tikungan 1 lap 1 itu dianggap ya sudah gitu. Kecuali sampai separah banget gitu. Sampai ada yang DNF berantakan kayak Hungaria itu yang semua kena sundul sama Bottas itu baru itu bahaya. Tapi kalau yang kemarin itu ya benar-benar racing aja, hard racing aja. Dan si Russell ya tipikal Russell ya kan dia selalu yeping masalah protes ngomel ya harusnya penalti gitu. Harusnya kagak usah ikut ya. Iya. Maksud gue kayak kalau lu kenceng nggak apa-apa gitu kan. Iya benar. Itu salah satu yang annoying juga ya di acara Russell tuh lucu kan dia bilang coba Antonelli ini intinya ya Antonelli ngalah dong gue bisa podium nih. Gue bisa nih lewatin siapa Verstappen lewatin Berman dulu habis itu pokoknya dia bilang tapi Kimi Antonelli suruh ini Kimi dia bilang Kimi kan Kimi minggir dulu lah gitu. Tapi ujungnya balap-balapan juga berdua ya. Disalip Kimi lagi kan itu kan. Tapi lucunya lo tau gak? Jadi waktu kan udah switch tuh. Setelah switch terus begitu lama gak dapet nih. Abis gitu malah kesalip sama Piastri kan. Makin jauh sama Berman. Pas Antonelli udah di belakang dia terus George Russell di depan. Kimi Antonelli pertama kalinya dia nge-rage di radio. Dia tegas banget ngomong gini, udah balikin posisi gue gitu. Selesai langsung oke bang gitu. Russell kayak takut aja, iya bang ampun bang. Iya maksudnya si Kimi langsung maju lagi kan habis itu kan. Iya langsung dikasih sama Russell, bener-bener gak diapa-apain lagi udah. Wah ini 2026 seru nih berantem nih berdua nih. Option 1+1-nya. Dia udah lulus SMA belum sih? Udah. Baru ya? Udah selesai UAS dia. Gila. Nah, tapi bener kan? Iya bener. Maksudnya udah baru lulus UAS. Masa UNBK. Gila dia Uan ikut Uan. Itu fakta menarik ya. Bahkan kalau 5 tahun lagi dia baru juara dunia tahun 2030 itu masih lebih muda daripada waktu Vettel juara dunia. Iya gila muda banget ya. Iya Gue malah segitu nontonin lu bang. Tapi lu udah jadi masih di Kompas. Iya. Gue di Kompas. Dia udah di F1 ya, gue masih udah aja di YouTube. Oh iya sama. Gila itu ya pasti muda. Nah, tapi kalau si Russell tai sorry. Amat dong guys. Gue amat banget. Gue gak balas sepatu Adidas. Iyalah. Jujur gara-gara itu jadi banyak acara sepatu jujur. Iya SS kan dari situ. Jadi gue terinspirasi dari lu. Dari situ gitu. Sama dari Anjay. Oh jelas. Dulu jujur YouTube pegang kita bang. Tapi iya gue masa lalu gue bang serius bang. Aman Anjay. Aduh zaman YouTube zaman dulu ya. Sumpah kangen sih gue Sama gue juga kangen sih gue. Iya dulu sekarang kalau ada YouTuber baru orang nggak kenal gitu kayak tiba-tiba 1 juta subscribers. Kalau dulu ada nilainya. Gitu. Iya. 100.000 kan udah top juga dulu. Iya bang gitu ya. Dulu karena community nggak sih? Community-nya kuat banget gak sih? Indofitgram dulu. Iya komunitas kan sekarang udah masing-masing aja. Iya masa saling nggak kenal aja udah gitu. Saling sih ikut sekarang tuh. Iya dari dulu sebenarnya ada sikut-sikutan juga. Cuma kan kalau sekarang kayak ya udah lu masing-masing dah lu otomotif kan. Gua kan nggak ngerti ya udah lu situ. Ya gua make up. Betul. Konspirasi. Emang dulu make up berantem sama rapper kan gak? Bisa aja dia menghujat kita bisa. Dia bilang sampah nih lagu bisa aja Van.
Aneh banget. Iya, kalau sekarang kan bodo amat. Yang penting Awkarin pindah Australia. Kenapa lu bawa Karin mulu? Karena itu tiba-tiba lagi viral, kaget gue juga. Lah kan udah lama pindahnya. Iya udah lama pindahnya, tapi baru masuk di gua beritanya. Kapanlagi.com kemarin. Terima kasih. Nah kalau si lu dulu dok, Josh Russell sama Antonelli, lu lebih seneng siapa? Antonelli gue. Alasannya? Karena dia sepolos itu ya, dan dia masih pure racing aja, purist banget kalau gue lihat. Nah di sini Russell tipikalnya kayak Toto banget, political banget orangnya. Oke. Russell tuh whiny ass bitch gitu sih. Iya. Iya benar. Yes. Kalau demi apapun, waktu dia jadi presiden GPDA, itu gue malas banget sih. Kayak maksud gue kayak lo apa sih gitu. Heboh bener dah jadi orang gitu. Yang masalah di Qatar, yang pengen banget pole position, yang dia nentang masalah Verstappen yang dapat impeding dan segala macam. Bahkan di situ Verstappen nggak terlalu salah banget lah gitu. Tapi ngotot banget kan, harusnya ini bahaya, ini bisa bikin gua cedera. Hah? Verstappen kayak terserah lu gitu ya. Udah, ayo dikasih paham langsung sama si Max kan gitu. Menang Max-nya. Udah setahun juga gak kerasa tuh ya, udah setahun. Udah setahun. Makanya waktu di Singapura kan barengan tuh yang Russell, Lando sama si Verstappen kayak tai lah dua orang ini apa sih? Iya. Dia gak suka dua-duanya. Iya, gak suka dua-duanya. Yang satu karena British tadi, yang Russell juga annoying tadi. Jadi kan kok gue di tengah-tengah mereka sih anjing mereka. Udah itu baru diganggu kan pas qualifying-nya kan. Iya, makanya jadi kan kocak gitu. Apa? Kenapa? Itu juga kenapa sekarang di interview 3-3 langsung ya, dulu kan masih satu-satu. Iya, itu aneh sih. Kenapa Itu aneh ya. Oh ya dijajar gitu ya. Dijajar gitu ya, dulu gak kayak gitu dulu. Satu-satu. Iya makanya kemarin juga di Meksiko dijajar Leclerc sama makanya. ini. Sejak half break ya, apa half season Singapura ya? Sejak Dari Singapura ya. Oh iya, Singapura bertiga pertama kali ya. Iya, Monza enggak kan? Monza sendiri. Monza aku enggak. Iya, baru ini juga si Meksiko juga nih yang kayak gitu kan, bertiga dijajar. Lucu juga sih, ada penontonnya sorak-sorak dulu sebelum ya seru aja gitu kayak tiba-tiba ketepuk tangan. Tapi dulu gitu sih. Apa itu? Basically awalnya dulu gitu kalau interview F1. Oh ya bertiga gitu. Iya. Oh. Dari zaman Hakkinen, Eddie Irvine tuh udah kayak gitu sebenarnya. Cuma tiba-tiba berubah bro. Makanya Liberty Media nih agak ada bagusnya ada enggak. Ada bagusnya ada enggak ya? Questionable lah. Bagus Liberty Media, MotoGP juga jadi bagus gara-gara dia. Enggak bang, dia yang Moto2 sama Moto3-nya tuh mau dimatiin sama Liberty Media. Iya itu sedih sih. Itu aneh banget, itu kayak supaya yaudah sosmed fokusnya ke mainnya gitu. Iya langsung ke GP aja, langsung MotoGP ya. Itu sakit. Ya, abis gini ada Drive to Ride ya. Iya bisnis. Ride to Survive. Ride to Survive. Udah ada di Disney Hot. Oh udah ada. Tahun 2022. Ride to Survive. Bukan Ride to Survive namanya apa ya? Adalah kayak gitu mirip kayak gitu. Kalau lu Dharma, Antonelli apa Josh Russell? Sama Antonelli juga. Nggak, gue sih netral aja sih kalau mereka berdua. Jadi yang nggak asik. Mana? Dia nggak suka dua-duanya. Ya gue agak apa? Dia sukanya Susi Wolf. Ada ibu-ibu itu. Tai. Enggak, gue ya Kimi gue akui talentanya bagus. Kan masih muda juga. Terus ya itu tadi punya peluang jadi juara dunia termuda kalau misalnya dibimbingnya bener gitu. Karena ya mungkin orang agak sedikit kecewa dikit di musim rookie-nya Kimi ya, kayak orang mungkin expect-nya mirip kayak Hamilton dulu 2007. Dia bisa menang. Nggak mungkin sih. Tapi ya jujur itu susah karena kan ya mobilnya kan gak sebagus McLaren dulu gitu. Jadi ya emang perlu adaptasi lah. Dia nggak bisa langsung kayak mantap gitu. Tapi lucunya yang pas Kimi Antonelli itu malah Toto Wolff kan ada ngomong tuh. Pas dia dapat pole di Miami, dia udah ngomong tunggu Kimi di Eropa. Tapi lu tahu di Eropa kenapa dia dapat poin cuma 1-2 minggu doang kalau nggak salah dia terus malah di luar Eropa. Malah di Eropa dia jagonya kan. Nah ya kalau George Russell sebenarnya ya sama talenta juga, kan salah satu pembalap yang juara F3 sama F2 juga gitu. Di musim pertamanya. Dia sama Piastri doang. Dia Leclerc satunya dia. Ada Sean Gelael tuh. Sama siapa? Yang baru Bortoleto juga. Emang Gabi menang F3 ya? Iya, F3. Gabi menang. F3. Terakhir itu yang Monza itu gara-gara dia comeback dari posisi 22 ke itu F3. F2. Enggak yang F3 maksudnya dia juara F3 dia juara. Oh iya. Gabi juara. Ya itulah apa. Jadi ya setara aja sih gitu, nggak yang gimana banget sih Russell sama Antonelli. Tapi yang WDC material siapa? Russell apa Antonelli? Nggak ada lagi. Nggak ada. Nggak, dua-duanya ada. Tai lu normal lu apa main apa lu? Netral lah, emangnya nggak asik. Enggak, dia ngomong pribadi gua gitu. Oh iya, pribadi lu. Tapi pribadi gua ya. Dua-duanya ada WDC material. Ada, WDC material ada. Apa coba? Iya apa coba? Apa material? Penasaran gua. Seng, aluminium.
Gak ada bukan. Gue mendingan Bortoleto juara dunia daripada Russell, sumpah. Setuju. Gue mending Isak Hajar gue. Iya. Itu boleh lah. Itu boleh. Hajar Isak dong, iya. Hajar. Nah, tapi kenapa kalau Russell sama Antonelli? Antonelli ya apa namanya sebenarnya gini Antonelli itu ya dia kayaknya di F2 tahun lalu tuh salah satu pembalap yang kena dampak Mecachrome Lottery kalau kita ngomongnya. Jadi F2 tuh setelah regulasi baru tuh dia agak nggak imbang gitu mobilnya. Kan F2 F3 itu kan feeder series di mana mobilnya disamain kan. Betul. Iya. Dia Prema ya? Prema ya, nah iya, Prema kan harusnya bagus biasanya Iya. gitu, ibaratnya kayak juniornya bagus, tapi waktu itu lagi melempem banget sama kayak Oli juga gitu. Dan ternyata terbukti kan di F1, ya emang bener tuh ada sedikit Mecachrome Lottery itu. Jadi belum terlalu kelihatan banget, tapi ya kita lihat dulu karena musim ini aja dia udah ada beberapa brilliance-nya lah, gitu. Udah ada brilliance-nya. Nah tinggal di konsisten aja ke depannya gimana. Kalau Russell tuh dari dulu pun sebenarnya udah kelihatan kayak di Williams aja yang mobilnya lontong kayak gitu aja masih Bisa gacor dikit ya, kelihatan potensi. Lontong tuh gimana? lontong ya, bukan, lontong tuh dibawa gerobak. Jadi lebih hancur lagi udah. Gua suka pakai istilah lontong. Caur. Ya gue pas suka pakai istilah lontong kalau di video gue. Oh gitu. Agak kaget gue agak. Biasa Flabbergasted gue denger. Biasa kan gerobak, mobil gerobak nih gitu. Ini lontong. Kalau lontong ya. Ya kelihatan potensinya di situ. Makanya lu bilang WDC material itu di situ. material. Tapi ya apa? Itu dia sama penyakitnya kan kayak Leclerc juga sih sebenarnya dia suka buat kesalahan, apalagi kan di final lap itu yang paling lucu banget kayak di Singapura crash di final lap, Australia crash final lap gitu. Iya. Tapi ya kalau lebih ada lah semuanya. Sebenarnya kalau menurut gue yang material WDC itu banyak tahun ini. Ya, Tapi nggak ada istilah kentang, mana ada istilah kentang, nggak mobil kentang. ya salah duanya ya Russell sama Kimi Antonelli. Ya Russell sama Antonelli ya gitu ya. Jadi istilah lontong ada baru itu cuma Baru. Dharma dong bikin. Flabbergasted ya. Iya. Kalau ketupat ada ketupat. Ya, sama aja dong. Sama aja sama lontong. Daunnya maksudnya. Iya. Lebih jelek lagi dong. Nah tapi itu mau mobilnya hancur banget itu dah. Nah kalau soal WDC nih, karena kan nyinggung soal WDC juga. Ini apalagi ada fans beratnya Lando Norris, di sini ada Fandi ya. Oh tidak. Tidak. Nah ini kan Lando sekarang peringkat pertama nih untuk WDC nih. Ini lu gimana nih? Kalau Verstappen kan harus sapu bersih semua balapan nih kalau dia mau juara dunia. Memungkinkan nggak Verstappen juara sapu bersih semuanya, sprintnya semua? Gue boleh ada opening dikit gak sih sebenarnya? Oh boleh dong. Jadi di olahraga itu ya, yang fansnya bisa gue bilang berisik tuh ini belakang gue nih MU jelas. Oh iya MU. Madrid yes. Madrid ya. Kalau di GP juga. itu fans Rossi sangat teramat berisik ya. Itu worst fan base in sport tuh fans Rossi. Oke, iya. And then di F1 ternyata fan base-nya paling berisik Norris. Yeah. Tapi gue buat muasin hasrat mereka, ya juara dunianya Norris tahun ini. Masa gitu. Oke, menarik. Ya. Karena Piastri udah no chance nih. Udah mentalnya udah. Mental udah kena bang dia. Mental health udah ya terganggu Udah, dia, ya. ya. Hancur ini udah kan reverse kelihatan. psychology nih kayaknya biar dia Piastri menang ini kayaknya. Mungkin. Dia mau ini ngejing. Iya. Gue terakhir ngomong ngejelek-jelekin Norris, dia menang masalah. Iya, makanya dia mau reverse. Iya, gue reverse. Bagus-bagusin aja. Gila Norris tuh keren banget tuh. Wah lu next Senna sih bro anjir. Di episode 2 dia jelek-jelekin Norris malah juara di Meksiko ya kan. Iya makanya. Anjing bisa gitu ngejing segitu ya. Iya, dia wah lu lebih hebat dari Prost tuh Norris tuh gila lu. Enggak ada gitu, enggak gitu. Lu Juan Manuel Fangio-nya zaman kita bro anjing. Gila. Setir bulet. Setir bulet ya. Nah tapi berarti maksudnya potensi Lando juara dunia besar nih. Maksudnya di luar tadi lu ngejinx nih yang gimana 75% kata gue. Kenapa begitu? Karena Verstappen gak mungkin sapu bersih, gak mungkin. Udah susah. Karena Sao Paulo sirkuit dia oke, Qatar masih bisa. Cuman kayaknya Abu Dhabi enggak deh Red Bull sih menurut gue. Las Vegas juga kata gue enggak sih kayaknya. Iya Las Vegas juga enggak ya. Jadi, enggak sih, enggak kena sih. Berarti justru ini udah Lando juara dunia nih kemungkinan besar ya. Iya. Iya. Kecuali di Las Vegas dia kayak 2 tahun yang lalu tuh terbang tiba-tiba bye Lando tiba-tiba pergi. Ya mana bisa terjadi juga sebenarnya. Iya. Tiba-tiba Lando diculik. Iya siapa tahu. Iya. Ada tuh Lando diculik. Think different ya. Different yes. Makanya. Just do it bro. Iya, berarti Lando potensinya besar WDC berarti tahun ini ya. Kalau lu Dok, yang WDC tahun ini siapa Dok? Gue masih gue ngeliat masih tiga-tiganya masih oke kok. Masih ada Masih potensi. oke, karena bedanya Norris sama Piastri kan masih 1 poin doang. Verstappen masih ada kemungkinan bisa nggak dia, ya pertanyaan PR besarnya adalah dia harus sapu bersih itu doang kan. Tapi ada chance di situ masih ada kok. Ya maksudnya balapan adalah balapan gitu ya kan. Kadang lu di atas, kadang di bawah. Kita nggak ada yang tahu. Per tracknya pun kita nggak ada yang tahu. Tiba-tiba mesin lu jebol kayak di Zandvoort, Lando Norris lagi mimpin enak, tiba-tiba jebol.
Ya kan nggak ada yang tahu seperti itu. Jadi menurut gua tiga-tiganya masih ada potensi dan gue berharap masih bisa bersaing WDC untuk sampai Abu Dhabi sih supaya seru nontonnya. Iya, Gitu. Ternyata Leclerc yang paling nyali. Udah gak mungkin. Aneh sih kalau Aneh Leclerc. Berarti banget. dia udah bayar FIA beneran. Iya gitu. itu mah berarti tiga mobil ini udah lontong tadi. Iya, lontong tadi. Iya. Empat sisa balapan lontong semua nih mobil. Itu kan Red aneh Bull banget. sama McLaren bro driver tuh jadi lontong semua itu. Aneh banget itu. Tapi memang pertama sebelum Meksiko ini Russell itu juga masuk ke title contender. Ya. Tapi dengan kejadian dengan balapan yang kemarin hasilnya kayak gitu sih Russell langsung kebuang otomatis. Iya oke gitu. Leclerc juga udah kan? Udah Leclerc dari udah kota sebelum kemarin. dari Cota ya. dari Cota kemarin. Iya udah dicoret udah nggak mungkin coret. besar. Nah, ya. udah terlalu lontong. Iya. Terlalu let's go baby dia. Tapi konstruktor siapa peringkat 2-nya berarti Ferrari apa Mercedes? Ini menarik sih. Ini menarik. Oh berarti ke lu dulu deh WDC siapa baru nanti gue itu terakhir tuh. Udah jadi dulu ya, oke. Ya WDC dulu. Siapa Franco kayaknya kata gue. Ya enggak apa-apa. Tai. Berbakat kan. Langsung all out ya. Nggak apa nomor 1 ya paling ya Lando sih mungkin ya. Karena musim ke-7 kalau nggak juara dunia kata gue amit-amit sih. Ya kan? Udah Musim ke-7. Oh iya ya. Ya nggak kerasa kan udah musim ke-7 kan. Wow. Iya. Ya, pindah sober dia tahun depan kalau nggak juara. Pindah sober. Iya maksud gue kan Audi. Iya. Bagus sih. Sama kan kalau kita lihat dari statistik juga yang paling banyak bad luck sebenarnya Lando sih. Dia kan mesin di Dutch Grand Prix yang Iya, mati gitu. Karma kan. ya. Ya, terus kan Katanya lu jangan ngejinx lu. Oh, iya. Iya gimana nih aduh. Terus apa lagi? Nah, terus apa namanya? Kalau ngomongin mistake, Ya. Max sama Oscar sebenarnya lebih banyak mistake ya sih. Kayak Oscar kan di Australia kemarin di awal balapan mistake, Max di Spanyol yang drama sama Russell lah gitu juga kan Ya, yang ya. bongkar. Ya. Jadi sebenarnya emang Lando tuh yang paling Konsisten. mistake itu paling dikit, tapi bad luck-nya yang paling banyak gitu. Makanya sekarang nambah poinnya kan cuma 1 sama Oscar kan gitu. Jadi ya Lando tuh sekarang momentumnya dapat, sama Max juga dapat karena kalau dia bilang terus itu Oscar aja nih yang agak ngeri. Tapi ini kan musim ketiga, kalau misalnya gagal juara dunia pun Masih ada yang lain. maksud gua kan kayak ya udahlah itu kan pelajaran aja gitu, jadiin pelajaran. Apalagi kan manajernya Mark Webber juga pernah kena iya gitu. Iya. Number 2 driver. Iya gitu. Ya kurang lebih gitu sih. Jadi Lando ya. Nah itu kurang lebih untuk WDC teman-teman. Nah sekarang kita sebelum udahan best constructor. Kan sudah yang menang McLaren. Yang keduanya lu megang siapa nih berarti Van kira-kira? Mercedes lah, udah pasti. Oh Mercedes ya daripada Ferrari. Kenapa itu kan? Ferrari kan satu podium, satu untuk kemana? Pulang kali kemana? satu podium satu pulang ya ngambek ya. Ya jadi potensi untuk Mercedes mengambil sisa GP ini untuk podium-podium. Lu percaya Russell podium lu? Gue percaya Kimi lagi perform. Perform di peringkat 7 bukan perform di 4 besar 3 besar. Tapi kan konstruktor kita ngomong 2 pembalap. Iya sebenarnya ya mereka berdua lagi konsisten ada di top 10 ya. Seenggaknya 56 gitu. Kalau Ferrari podiumnya cuma sekali misalkan di Sao Paulo. Iya misalnya. Terus Hamiltonnya ke 17 gitu ya udah. Masalah. Iya bener sih lebih masuk akal. Jadi lu ke Mercedes lebih ke Mercedes ya. Yes. Untuk ini. Kalau lu siapa do berarti do? Gue bukan tifosi, disclaimer dulu. Tapi Topi lu. Ini bagus. Oh iya bagus. Bagus. Gue lebih ke arah ke Ferrari sih kayaknya. Oke. Karena menurut gue di sini Hamilton udah kelihatan udah mulai ngeklik sebenarnya sama mobilnya. Di ending. Berarti surat itu udah diterima tuh ya. Surat kan dia nulis surat tuh ke Surat presiden. cinta, iya. Berarti udah kirim diterima. ke Maranello, ke Iya. John Elkann, bos mohon maaf gitu. Iya akhirnya diterima nih. Iya. Iya oke. Nah dari situ gue ngeliat kalau Leclerc ya kita udah akui ya bahwa dia emang jagoannya Ferrari lah. Nah Lewis Hamilton ini yang dari awal masih belum ngeklik dan sekarang kalau gue lihat udah belajar banyak dan pengalamannya udah oke lah untuk di Ferrari ini. Jadi harusnya dia bisa lebih perform harusnya. Makanya gue lebih jagoin Ferrari. Sekarang udah Ferrari kan nomor 2-nya kan? Iya. Enggak ya, udah Ferrari kan kemarin GP Meksiko kan. beda Udah. sepoin juga. Oh beda sepoin sama Mercedes ya? Iya karena memang si Leclerc soalnya podium nomor 2. Itu si Hamilton kemarin finish di 9. Finish di Maranello kayaknya. Jadi sama Ferrari. Beda negara dia finish. Dia finish di Singapura. Tahun depan pindah lagi. Oh gitu aja Ferrari ya. Ini ya kalau lu apa? Best kontraktor yang nomor 2 siapa ya? Bakal ketat Ferrari mungkin. Ferrari karena Ferrari ya. Leclerc ya
sebenarnya gini, gue prediksi gue di awal musim tuh Leclerc juara dunia sebenarnya. Oh, Iya, untuk tahun karena ini Itu udah berapa puluh tahun kayak gitu. Iya, Kamu kebanyakan konsumsi lontong kamu. Iya. Iya. Nggak, tapi gini, Halu dia, halu. Karena kalau lihat 2024 kan tuh musim dimana dia sebenarnya udah dewasa banget kan, kayak udah jarang buat mistake, tapi udah kenceng juga. Jadi kalau dikasih mobil bagus harusnya bisa jadi juara dunia, tapi kan mobilnya SF25 sampah, lontong tuh lontong. Lontong, iya, itu. bener. Dia lontong. udah keburu depresi gak sih? Dewasa tuh udah. Stres, bro. Di SF25. wawancara pun mukanya udah kayak udah murung banget gitu kan. Nah, Iya. tapi ya Leclerc kan udah terbukti kualitasnya. Hamilton aja yang karena gini 3 balapan terakhir tuh ada aja masalah mobil Hamilton tuh. Entah tuh masalah rem, masalah puncture, masalah yang kemarin tuh masalah floor ya. Nah, iya itu. Jadi dia gak ada rem di Singapura ya? Iya dia Nggak ada, remnya mati habis di lap berapa gitu kebakar udah rem. Aus. open lobby dia. Aus, iya. Open lobby Open aja. lobby dia. Iya, dia jadi sisa balapan nggak ada rem tuh. Iya. Nabrak. Iya. Betul. Iya. Makanya si Alonso ngomel-ngomel kan. Iya. Iya. Akhirnya kedapat juga dia gitu. 5 detik doang lagi. Iya gitu. Gak bagus. Iya, jadi itu ya selagi nggak ada atraksi itu mobilnya, mobil Hamilton sama Leclerc juga konsisten ya Ferrari sih. Karena Mercedes, Kimi ya masih naik turun lah. Ya, Sama- tapi gila ya SF25 tuh mobil mati gitu kan, orang-orang udah bilang kayak ini mobil, bahkan Leclerc-nya aja ngeluhnya udah sampai ke sosmed, udah sampai ke interview media itu udah jujur-jujuran kan, sampai si Udah tim capek. engineering-nya udah bete gitu kayak lu jangan terlalu oversharing dong kalau mobilnya sampah jangan di oversharing. Malah curhat ya kan. Malah Lewis Hamilton yang nyapuin, enggak mobil Ferrari top bagus, diam-diam ngasih kirim surat kan gitu kan Hamilton. Tapi di situ kita tahu bahwa SF25 tuh sehancur itu gitu. Dia kayak F14 kayaknya. Ya, dia soal Iya. Ya 2014 kan. Iya. Nggak ada grip, nggak ada apa. Tapi untungnya Ferrari itu dari dulu sampai sekarang itu mesin yang paling bagus sebenarnya. Dari zaman hybrid ya sebenarnya. Iya. Secara data Ferrari itu paling kuat. Cuman masalahnya itu kayak McLaren 2016 yang dimana mesin sama sasis itu nggak sinkron. Ya dia gara-gara push rod itu kan. Bukan hanya itu, floornya. Floornya Jadi ya? lebih ke arah full package aerodinamiknya dari Ferrari itu kayak nggak cocok aja sama mesinnya. Jadi mesinnya tuh powernya gede banget ya Tapi kan. bodinya Kita nggak lihat juga nyesel. reliability-nya oke banget gitu ya kan. Sekarang kalau di tahun ini, kalau di musim ini yang sering jebol malah Mercedes. Iya, benar. Padahal yang digadang-gadang, oh ini mesin terbaik hybrid sekarang dan segala macam. Nyatanya jebol bolak-balik. Sedangkan kalau Ferrari nggak ada. Cuman mereka tuh selalu masalah di aerodinamis. Tikungannya itu nggak pernah stabil, nggak pernah balance. Understeer. Iya. sama Understeer struktural ya. sih, struktural juga. Iya. kata gua. Iya. Betul. Mercedes tunggu 2026 regulasi baru kata Nah, mereka. ini. Wus, Nah, ini Toto Wolff santai aja, tunggu 2026 bos. Wah, bener-bener tidak This ada time. jebol-jebol. This is Next our time. time. Next Tsunami time. trophy. Wah, Mercedes. Ternyata Ferrari juga tetap. Ferrari ya, tapi gitu ya. Ferrari itu makanya hebatnya adalah dengan mobil sebusuk itu SF25, baik kata-kata Leclerc ya, sebusuk itu mereka bisa nomor 2 konstruktor itu legend sih menurut gua. Legend, betul. Legend, gimana dia dikasih mobil bagus coba. Masa mobil yang dia mau banget lah, yang perfect. Iya, iya. Ini kan tinggal tahun depan 2026 tinggal Ferrari aja nentuin mau settingannya Hamilton atau settingannya Leclerc ya. Kadang kan kita tahu nggak bisa 2 settingan kan. Ya kalau mobil Verstappen kan sulit banget disetirin ya. Yuki Tsunoda kan sebenarnya bukan driver yang jelek, mobilnya Verstappen aja sulit. Gimana ya mobil Verstappen gitu, emang Verstappen yang ngerti dong. Makanya gue kemarin minggu lalu gue ditanya, maksudnya Yuki Tsunoda itu jelek mobilnya atau jelek drivernya? Terus gue bilang, ya sebenarnya driver dia nggak jelek gitu, tapi mobilnya emang sulit aja. Maksudnya ini settingannya sulit. Makanya kan tahun depan ikut Leclerc apa ikut Hamilton gitu. Harusnya ikut. Tapi memang faktanya tentang Red Bull itu kan RB21 itu bahkan Verstappen sendiri juga ngakui bahwa mobil ini sulit dikendalikan gitu kan. Iya. Pada waktu pretest aja Max Verstappen ngomong ini mobilnya liar banget. Liam Lawson juga bilang ini mobilnya nggak enak banget kayak gitu kan. Tapi secara statistik data by paper RB21 itu lebih kencang daripada McLaren sebenarnya. Oke, Sebenarnya. sekarang ini ya. Tapi karena mobilnya itu terlalu kenceng dan terlalu liar, nggak ada yang bisa jinakin, percuma juga. Nggak stabil. Istilahnya seperti itu, Iya, betul. iya. Jadi karena nggak balance, nggak stabil, bahkan Max aja kayak ini mobilnya mau diapain sih kayak gitu, ngomel mulu akhirnya gitu kan pada waktu half season kan. Ya pas Windownya Mekis kecil. ini baru. Dia windownya kecil. Iya. Jadi kalau Tapi limitasinya gila sih itu. sekali buat kesalahan udah Bubar. hancur Langsung. waktunya. Makanya Liam Lawson nggak pernah itu bisa. Nah Yuki itu pada waktu masuk juga ngomong kayak gue cocok nih agresif kayak gini nih model mobilnya. Tapi pada waktu kenyataan dia bingung kok long run-nya jelek ya. Nah disitulah mulai pada waktu Mekias datang itu bagus. Langsung dia Berubah. tahu nggak yang dirubah? Yang dirubah tuh cuman oke, bikin mobil ini lebih drivable. That's it.
Udah gitu doang ya. Gitu doang dan langsung bener tuh. Max langsung sapu bersih podium. Bayangin setengah musim tuh dia benerin mobil langsung bener ya, gila juga tuh ya. Ya makanya disitulah titik lemahnya Horner itu, karena dia lebih ke politikal, lebih ke bisnismen, nggak cocok sama ketika ketemu engineer malah dibuangin, Adrian Newey dibuang, terus Whitley dibuang. Itu sih aneh banget. Nah sejak 2 orang itu nggak ada, mobil RB21 makin kemana-mana. Iya, Mekis kan merangkul ya, mengayomi lah gitu. Apalagi dia goblok lu pecah. Iya, goblok backgroundnya engineer juga. Iya kan gitu Van. Pokoknya kalau Horner kan goblok lu pecat. Harusnya kan di Ayomi belum engineeringnya bisa aja kayak butuh komunikasi aja sebenarnya. Kan Mekis dia komunikasi nih sama semuanya, semua pihak termasuk ke Verstappen. Apa sih yang kurang dari ini? Kan yang lu bayar mahal drivernya. Otak driver nih, makanya dia tahu kayak mobil ini kurang ini. Oh, gitu. Saya tinggal diobrolin aja kan, terbukti komunikasinya bagus di ending. Gitu. Jadi kayak Briatore kan gitu juga. Iya. sistem kepemimpinannya kan agak aneh dari dulu tuh, gila dia. Old banget ya. Dia totalitarian mampus. Briatore itu. Iya. Makanya tahun depan Alpine Mercedes kan engine-nya. Iya. Oh iya, Dia nggak peduli sama engineer sama apapun, pokoknya dia bilang gimana caranya nih Alpine tuh harus juara. Tapi sebenarnya lu tahu nggak alasannya kenapa pindah ke Mercedes? Karena Alpine mau dijual. Dijual ke orang Arab. Oh. Alpine-nya apa Renault-nya? Alpine-nya lah. Renault-nya masih ada. Oil money ya nanti musim depan ya. Makanya Franco Colapinto ini sebenarnya kenapa dia dipaksa masuk itu ya gara-gara iklan. Naikin value dengan sponsor-sponsornya itu. Kan Jack Doohan secara skill sebenarnya Jack Doohan. Tapi karena tidak bawa uang, si Franco yang dimasukin. Colapinto itu Argentina kan? Iya. Iya kan Argentina. Dia lah pokoknya. Iya kan Argentina buset itu rakyatnya. Lebih parah dari kita sebenarnya. Lebih parah daripada Indo Pride. Padahal kalau Argentina Pride makanya Colapinto harus diperjuangkan sebisa mungkin pasar-pasar Argentina bos. Di kota aja di Amerika kemarin di podiumnya pada teriak-teriak Franco. Aneh. Argentina Pride ini bahaya ya. Makanya Colapinto sebisa mungkin jangan keluar dari. Iya itu kalau keluar Enstone dibakar itu kayaknya tuh. Bisa jadi. Iya bisa jadi. Sponsornya banyak banget tuh gara-gara dia kan, bukan gara Albon kan. Bukan lah Pak, Colapinto lah. Colapinto gila. Jadi makanya nanti kita lihat ya, maksudnya gimana sisa musim ini, karena ini pasti Absolute Cinema semua nih sampai ending nih Absolute Cinema. Sprint-sprintnya. Kan gue episode kemarin sempat dihujat karena gue bilang di GP Meksiko ini McLaren ini bisa gawat nih karena nih track lurusnya lagi bagus lah. Gue bilang gitu. Ketimbang dihujat gue sama fansnya Red Bull, dia bilang wah lu nggak baca data, lu jelas-jelas Red Bull di track lurus. Dan mati gue nonton aja sampai habis, tonton dulu. Bener kan kualifikasi nomor 1 wah gue tolol. Dan bedanya makanya kalau lu kenal F1 dari Drive to Survive tuh lu belum kenal F1 sebenarnya. Iya. Tapi nah masalah ngomong DTS ya, Drive to Survive, lu setuju nggak sih itu ngebantu banget untuk pasarnya? Iya bagus. Itu pedang mata dua. Jadi makanya ada bocil-bocil Verstappen ya gara-gara Drive to Survive, apa lagi lah. Maksudnya kan kita ada podcast ini sekarang karena Drive to Survive juga sebenarnya. Iya. Ya kan? Maksudnya sampai akhirnya di Indonesia bisa orang mulai nyadar. Cuman nggak sih, buat gue yang gue dari old school tuh agak membunuh karakter F1 sih, honestly gue nggak. Oh gitu. Iya. Kenapa? Kok karena jadi fanbase-nya F1-nya menjadi super entertainment kayak Las Vegas 2023 yang terlalu kayak lu shut up and drive aja gitu tuh masih kayak kan si Verstappen yang minta gitu kan. Ya sekarang banyak dramanya ya. Ya jatuhnya lebih ke entertainment. Berarti pemerintah India pada waktu itu ngeluarin F1 dengan bilang F1 ini adalah entertain, bener berarti. Iya nggak salah yang India, malah dikat deh. Dikat kan dia berapa tahun doang tuh ya? Tapi kan kacau. Dia logistik disaster di India waktu itu. Iya. Korup ya? Korup logistik disaster, ada maling, ada apa. Iya hancur lah, buset SDM-nya itu mah. Pokoknya gue mau tiba-tiba gue mau roasting, untung gak keluar. Kan tinggal diedit bang. Roasting aja roasting. Gak ada. Gak, tapi maksudnya kalau misalkan gara-gara Drive to Survive juga, memang akhirnya membuat drama F1 nih jadinya ke blow up banget gitu. Kita jadi tahu drama-drama F1, termasuk tadi si Haas gitu-gitu, termasuk Daniel Ricciardo, kita tahu jadi drama-dramanya gitu. Itu positifnya adalah jadi fansnya awam bisa into ke dramanya, masuk gitu. Yang jeleknya adalah kalau lihat balapan F1 sekarang ke radio-radionya itu drama gitu. Sekomentatornya
itu yang kamera di Singapura yang nyorotnya si artis-artisnya daripada kejadian di di Singapura kan. Yeah. Itu kan juga jadinya kayak gue yakin tuh nanti ada di Drive to Survive tuh. Betul. Bumbu-bumbu kayak gitu. Nanti kan bumbu Piastri ini ada pasti di Drive to Survive. Terus habis itu kayak bumbu-bumbu yang Hamilton pasti masuk. Karena kebutuhan tayangan kan. Pasti dibayar juga tuh Hamilton berapa berapa triliun sih gaji lu buat Drive to Survive segini. Oke, gue bayar. Tapi faktanya memang DTS itu cuma ngambil 10% dari kejadian drama kejadian aslinya sebenarnya. Jadi memang drama itu kadang sengaja dibuat. Ya balik lagi demi ke entertainnya mereka supaya lebih dapat pasarnya aja sih gitu. Ya kalau lu gimana Dharma? Mudah-mudahan ini Drive to Survive. Kalau boleh jujur selama berapa tahun terakhir kualitasnya nurun juga sih. Mungkin karena udah pakai tema sama patternnya sama sih ya. Jadi kayak kesannya kayak ya udah gini ini lagi. Tapi ya tetap ya bagus. Jadi kayak fanbase-nya nambah gitu kan, apalagi kan yang dulu-dulu pas kita 2013 yang event atau 2010 gitu kan berharap wah F1 bisa ramai di Indonesia kayak MotoGP, kayak sepak bola juga gitu. Nah sekarang kan udah terwujud sedikit lah ya, kayak seneng lah gitu. Tapi pas rame malah kok gini gue. Tapi ya kalau gue gitu pas siap hal yang kayak inovasi gitu kan pasti ada negatifnya juga ya, fanbase-nya kan makin toxic gitu ya. Contohnya kayak tadi Fernando Lando tuh juga lumayan meresahkan juga. Gue sampai nggak buka Twitter gue pas selesai Meksiko tadi. Oke. Nah itu aja sih kurangnya, kayak apa? Sebenarnya kalau dibilang fanbase toxic itu kan asumsi fanbase Rossi itu toxic. Ya asumsi kita kan dari DTS biasanya atau dari F1 movie. Malah sebenarnya nyatanya ya nggak gitu juga. Pasti ada juga yang fans sudah lama juga tuh emang udah terlalu mengental banget sama bela pembalap kayak bela negara gitu ya udah. Itu jadi bela pembalap kayak bela negara. Iya bener. Ada itu yang kuning-kuning itu yang VR46 itu. Ya itu salah satu contohnya Itu kalau itu udah bela agama sih. Dia udah wah. Itu agamanya dia, drivernya itu Tuhannya. Iya sih, Valentino itu dah. Iya itu udah Tuhannya, itu udah nggak bisa wah itu udah nggak bisa. Kita ngomongin dikit yang jelek aja. Bautnya Rossi jelek. Wajah lu. Wah lu Marquez lu. Ngomongin bautnya Valentino Rossi lu. Ini tuh semua bermula dari Rossinya sendiri yang nggak mau ngobrol sama si Marc Marquez sih udahan. Enggak, dia juga ke media ngomongnya ngeblastnya aneh. Tapi di balik itu ada 3 orang temen dekatnya itu loh yang sebenarnya ngeracunin si Rossi sebenarnya. Si Uchiyo itulah. Itu yang di pitbullnya itu. Iya. Temen dekatnya Uchiyo, Komeng, ada Bang Komeng kan di sana. Temennya Semadul. Iklan Yamaha ada temennya. Semakin di depan. Iya. Jadi Miswar ya. Jadi gitu buat episode kali ini teman-teman. Nanti minggu depan kita masih ada episode, cuma kan minggu depan bisa lebih detail bahas Brazil karena minggu ini nggak ada ini ya. Nanti Fandi adalah orang tetap di podcast ini. Semoga kalian juga bisa datang. Fandi juga kalau bisa jadwalnya kayak minggu lalu lu nggak bisa ya kan. Nanti minggu depan kita bahas ini Van GP Brazil. Total. Ada sprint ya, berarti Brazil ada sprint ya. Ntar kita bahas itu buat Dharma juga sama Edon, ntar kita kalau bisa ikutan lagi ya. Oke, jadi thank you udah nonton podcast F1 episode kali ini. Sampai bertemu lagi minggu depan. FIA anjing. Dadah Lando.